itu bohong. Yeah. Itu ada niatan bohong. Tapi kalau salah kemudian penelitiannya ternyata keliru begitu ya, ya itu boleh-boleh saja. Karena penelitian itu memang batasan etikanya ya persoalan hanya jujur dan tidak jujur. Tapi kalau salah tidak, kan bisa saja meneliti itu salah. Pidana dan tidak pidana itu nggak ada itu. Nggak ada karena kecuali meneliti ada salah. niat jahat memang. Ya, iya. Malah kalau pakai penelitian pakai proyeknya pemerintah salah nggak apa-apa. Yang penting administrasinya yang benar kan. Kalau yang kena pidana kalau salah administrasi. Itu. Jadi kemudian juga memang secara umum ya, itu memang ada yang namanya orang-orang yang memiliki privilege atau absolute privilege, ya punya hak ya, punya hak. Itu tadi termasuk adalah profesi-profesi seperti wartawan, peneliti itu punya hak. Ya meneliti, menyampaikan hasil penelitiannya walaupun mungkin bisa salah. Oleh karena itu kemudian berikutnya adalah opini. Orang beropini walaupun opini menyakitkan, tidak menyenangkan, berbeda dengan kita sehingga kita mangkel begitu. Itu juga nggak bisa dipidana orang yang beropini yang berbeda itu. Ya karena memang negara demokrasi itu memberikan kebebasan untuk berpendapat, berserikat dan berkumpul kan begitu. Itu bagian dari ini. Kecuali kalau dia memang tadi sudah tahu salah, jadi masih menyerang kehormatannya. Jadi pasal 27A ini walaupun boleh dikatakan dari sekian pasal yang dipakai itu dia yang paling mendekati dalam artian diskusi ya. Make sense kalau didiskusikan, tapi itu pun juga tidak berarti bahwa mereka bersalah karena belum dibuktikan. Kecuali kalau Pak Jokowi berani, nih jasaku, silahkan semua orang boleh meneliti. Saya pasrahkan pada peneliti independen untuk melihat apa ini kebenarannya. Nah ternyata benar. Oke. Fotonya itu benar-benar fotonya Pak Jokowi misalnya begitu. Oke, bagaimana? Ini saya mewakili orang ya, bukan pendapat saya tentunya. Bagaimana dengan pernyataan orang? Kan ini sudah dibenarkan UGM, kan gitu. Iya. Ini sudah pernah dibenarkan oleh laboratorium forensik Bareskrim waktu diadukan di Bareskrim. Kemudian, ya udah, bagaimana? Pertama, UGM tidak pernah mengatakan bahwa dosanya asli, tapi UGM hanya mengatakan bahwa Jokowi Dodo adalah alumni UGM, ya gitu. Jadi berbeda tentu saja. Yang kedua, UGM maupun Bareskrim itu bukan pengadilan. Jadi ini sudah menjadi isu besar, sudah menjadi persoalan hukum, maka yang menyelesaikan ya harus pengadilan, gitu loh. Pengadilan yang independen. Ya, bagaimanapun juga kan kalau Gajah Mada, Universitas Gajah Mada atau UGM itu kan di bawah Dirjen Dikti ataupun Kemenristek Dikti ya, masih di bawah pemerintah. Jadi ya bukan mereka boleh aja menyampaikan itu, tapi bukan lalu itu sudah kata putus yang selesai. Tetap pengadilan. Kalau polisi dianggap sudah cukup, berarti ya sudah yang semuanya dinyatakan polisi nggak perlu ke pengadilan lagi. Polisi itu memang penyidik gitu loh. Penyidik kalau dia mengatakan ini udah benar, apakah lalu berhenti sudah? Kan tidak. Justru nanti harus dikontestasikan dengan bagaimana penasihat hukumnya, bagaimana fakta-fakta di pengadilan. Lagi-lagi memang harus diselesaikan di pengadilan. Tapi agak tricky kemarin ketika Dumas, ya, pengaduan masyarakat itu dihentikan di tingkat penyelidikan sehingga tidak bisa diperadilankan. Kan kalau misalnya berhentinya di tingkat penyidikan bisa diperadilankan kan. Kalau ini nggak jelas ini barangnya apa. Ini yang bisa diperadilankan ya sprindik yang terakhir diperadilankan itu. Ya itu maksudnya waktu Bareskrim Mabespori mengatakan bahwa pengaduan dari TPUA itu, laporan Dumas TPUA itu mengenai dokumen palsu itu tidak terbukti. Yang 22 Mei press conference-nya yang kemudian Dirtipidumnya kemudian promosi juga setelah itu. Ya itulah bisa menghentikan kasus pidananya begitu. Makanya tadi saya katakan kalau ini tetap terus berlangsung seperti ini, justru kasus-kasus pesanan itu mempromosikan mereka-mereka yang ada di dalam persoalan hukum ini, quote and quote kriminalisasi atau rekayasa hukum ini lalu kemudian dipromosikan, maka betul-betul rusak penegakan hukum Indonesia. Prof, ini satu challenge terakhir ya. Ini sikap kami, lawyer baik Dr. Tifa maupun Mas Roy adalah kami minta kasus ini dihentikan.
Karena bagi kami kalau ini masuk dalam peradilan, ya dalam masuk pengadilan, saya bukan masuk dalam pengadilan, bukan peradilan. Kalau ini masuk dalam pengadilan, maka pengadilannya itu bisa menjadi pengadilan yang sesat karena menggunakan pasal-pasal yang tidak bisa dikenakan sesungguhnya baik kepada Mas Roy maupun Dr. Tifa. Nah, jadi saya membaca sesuatu berita yang menyenangkan itu. Nah, karena itu kami minta bahwa ini harus dihentikan. Soal teknis penghentian itu ya terserah lah, mau dikembalikan SPDP ya macam-macam lah. Nah, lalu orang kemudian, waduh jangan dong, karena nanti kita tidak tahu bagaimana ujung dari peristiwa ini, apakah ijazahnya palsu atau tidak. Kita mengatakan sidang Roy Suryo dan Dr. Tifa ini bukanlah sidang untuk membuktikan ijazah, tapi sidang untuk mengkriminalisasikan mereka. Sementara benar tidaknya ijazah belum tentu akan ada di sidang ini, seperti Bambang Tri dan Gus Nur yang diancam. Bukan diancam lagi, dituntut 10 tahun penjara dan divonis 6 tahun penjara. Bayangkan dengan bukti-bukti yang sumir. Silakan Prof. Iya, kalau saya setuju itu dihentikan terkait dengan penggunaan pasal-pasal yang tidak relevan. Karena pasal 32, pasal 35, 28 ayat 2 itu nggak relevan. Nggak ada hubungannya dengan persoalan ijazah. Gitu loh. Itu memang layak untuk dihentikan. Tapi mengenai ijazah, memang kalau memang negara ini ingin melayani people's right to know, iya memang perlu dengan cara terserah, mau pakai di pengadilan atau mungkin dengan cara apa yang lain, dicari win-win solution. Ya memang publik itu ingin tahu. Karena apa? Karena dengan berlarut-larutnya kasus persoalan ijazah, di mana seolah-olah KPU Solo Surakarta meloloskan, KPU DKI meloloskan, KPU pusat meloloskan, seolah-olah kan ini kalau betul-betul tidak asli, misalnya tidak asli, berarti ada problem besar bangsa ini. Mereka tidak akurat di dalam memeriksa syarat-syarat administrasi seorang calon presiden, kan begitu. Negara macam apa ini kalau sampai calon presiden aja nggak akurat? Dan itu berarti apa? Kasus ini nggak ada kepastian hukum, gitu kan? Kemarin saya ketemu sama beberapa orang pengusaha, dia ini kita ini nggak dipercaya, kepastian hukum di Indonesia nggak dipercaya. Lah KPU aja ternyata urusan tentang calon presiden Republik Indonesia sampai sekarang aja nggak jelas kok benar tidaknya. Nah, oleh karenanya saya setuju kalau untuk terkait dengan tadi bahwa kasus-kasus pidana ITE yang nggak relevan itu dihentikan. Tapi mengenai persoalan ijazah ini atau tidak, ini memang harus ada way out untuk ini loh, memberikan perhatian kepada. Saya mengusulkan ini. Berapa kali saya sampaikan sebagai pendapat pribadi. Jadi penyelesaiannya untuk sementara out of the court. Jadi di luar pengadilan, yaitu dibuat tim independen untuk meneliti ijazah sekaligus latar belakang Pak Jokowi. Karena ternyata dalam perjalanan kami, ternyata latar belakangnya juga patut ditanyakan. Itulah makanya yang penting itu adalah bahwa negara ini nggak boleh untuk main-main. Jadi kalau orang sudah menjadi calon itu ya harus jelas latar belakangnya. Jangan malah seolah-olah itu ditutupi karena atas nama apapun atau atas nama mendem jeru misalnya begitu. Tidak bisa. Ini kan karena ini problema administrasi Indonesia ini bisa dipercaya enggak? Ini terkait dengan perbaikan good governance dan clean governance gitu ya, termasuk dalam konteks politik. Nah, kalau seperti ini dibiarkan, maka ya logis kalau manipulasi dalam dunia politik itu memang
banyak terjadi dan dibiarkan. Oleh karena itu ini yang tidak boleh. Saya setuju saja pakai bagaimana mencari way out-nya atau katakanlah pakai tim independen di luar litigasi. Boleh-boleh saja begitu. Tapi kalau mau litigasi terus ya silahkan gitu. Tapi kayaknya Pak Jokowi nggak mau kalau pakai litigasi. Saya menangkap beliau menghindari itu. Makanya lalu kenapa dia mendukung yang RJ kan? Itu bahkan dan nanti khawatirnya ketika pengadilan tidak independen, yang disasar itu bukan pembuktian ijazah lagi, tetapi hanya sekadar ingin menghukum Dr. Tifa dan itu yang harus dihentikan. Itu karena nggak relevan. Sejak awal nggak relevan. Apalagi sampai hukumannya tiba-tiba nggak karu-karuan. Seperti Gus Nur Bambang Tri diancam hukuman 10 tahun penjara, ternyata tuntutannya 10 tahun juga. Yang undang-undang nomor 1 tahun 146 pasal 14 ayat 1 itu yang kemudian berubah di undang-undang ITE menjadi pasal 28 ayat 3 di ITE yang baru. Itu tentang menyebarkan berita bohong, dan padahal undang-undang itu sudah dicabut MK kemudian kan, artinya kan dari awal orang melakukan pendakwaan berdasarkan undang-undang yang kemudian dinyatakan inkonstitusional, artinya dari awal kan patut diduga itu nggak relevan. Oke. Closing statement, Prof. Iya, closing statement saya adalah bahwa pertama kasus-kasus seperti ITE ini seringkali dipakai untuk menutupi kasus besar yang lebih besar daripada ITE. Makanya jangan mudah terperdaya. Oh, ITE, lihat di belakangnya kenapa dia dikenakan ITE. Biasanya untuk melindungi kekuatan orang besar atau melindungi ada perbuatan-perbuatan yang memang terkait dengan banyak orang, korupsi besar gitu ya. Kalau korupsi kecil malah enggak kena ITE. Biasanya korupsi kecil itu ya kena KPK lah, KPK berani. Korupsi yang besar belum tentu gitu. Yang berikutnya yang kedua adalah bahwa persoalan ini adalah persoalan yang harus diselesaikan oleh negara ini, oleh presiden. Presiden harus turun tangan. Harus aware, jangan dibiarkan, karena korbannya bukan hanya mereka-mereka yang menjadi tersangka, korbannya Indonesia, nama baik Indonesia. Jadi ketawaan orang kalau ini presiden kita ternyata punya masalah kasus ijazah dan sebagainya. Belum lagi nanti terkait dengan anaknya yang juga hampir sama. Jadi ini pelajaran besar. Saatnya Pak Presiden Prabowo atas nama Solus Populi Suprema Lex, bahwa kepentingan terbesar, hukum tertinggi itu adalah kepentingan rakyat, yaitu rakyat supaya mereka aman gitu ya. Keamanan rakyat itu. Jadi supaya tidak ribut, tidak konflik dan sebagainya. Ini kan masih konflik-konflik kan masih terjadi. Belum lagi masih pendukung-pendukungnya masih kuat gitu kan. Ini maka memang harus ada solusi, dan solusinya mau tidak mau harus negara. Negara adalah presiden gitu. Ya, sobat era sekalian, ya jelas bahwa dari awal kasus ini dipaksakan, dan memang untuk menutupi, bukan membuktikan bahwa ada kasus yang lebih besar, yaitu soal dokumen Pak Jokowi. Dokumen ijazahnya yang diduga palsu. Dan berdasarkan, kalau saya berdasarkan keterlibatan saya dalam kasus ini, saya makin lama makin yakin bahwa itu memang palsu. Kenapa? Tentu ada ukurannya. Paling gampang adalah pernyataan dari Leo Tolstoy yang dikutip Akbar Faisal di Twitter. Kebenaran itu lurus, jujur dan lurus. Tapi kalau kebohongan itu belok-belok, berliku-liku. Nah, Anda tahu kan, ketika kasus ini belok-belok, berliku-liku, berlama-lama dan lain sebagainya, padahal harusnya mudah untuk membuktikannya, maka disitulah ungkapan Leo Tolstoy itu menemukan pembenarannya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat dan didengarkan oleh sekarang bolanya di kejaksaan, didengarkan oleh baik itu Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri yang barangkali nanti disuruh untuk melakukan eksekusi pengadilannya. Tetapi apapun itu, ya kita terus berjuang untuk kebenaran ini, karena jangan sampai kemudian orang yang tidak bersalah itu dihukum, padahal
dalam ungkapan hukum kan, membebaskan 1000 orang yang bersalah itu lebih baik. Itu lebih baik daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Bayangkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia.